Jen, selamat siang Pak Jen. Siang. Ya, Pak Jen, dengan adanya ya semacam sedikit kekisruhan di Partai P3, saya melihat sejak menjadi kader P3 mulai dari tahun 2005 dan membawa Partai P3. Saya mulai masuk 2014-an. 2014 Pak ya, dari pemenang serta menjadi pemegang pemerintahan ya Pak ya. Untuk sekarang Bapak kan mengusung Pak Ivan Diksan yang notabene diusung dari Partai Demokrat. Terus apa tanggapan Pak Jeni dengan fenomena yang sekarang terjadi Pak? Silakan Pak. Iya, jadi kan gini, kemarin juga sebetulnya sebagian masyarakat Kota Tasikmalaya terutama ya melihat entah dinamakan dengan dinamika atau apa ya berkaitan dengan persoalan di P3 Kota Tasik. Sebenarnya panjang ini ceritanya kan itu ya, bahwa orang kemudian menganggap ada persoalan ini karena persoalan pilkada misalkan itu ya. Kemudian juga di berita, bahkan berita nasional gitu ya, berkaitan dengan kekisruhan ya dalam proses pilkada ini. Kemudian kemarin terjadi di DPP ya, urusan penyampaian aspirasi. Sesungguhnya sebetulnya kita hanya mengkonfirmasi ya segala sesuatunya yang memang harus ketemu ya dengan struktural di DPP kan, terutama dengan pimpinan baik ketua maupun sekjen. Nah ini kan kita harus ceritanya rada panjang juga kan itu ya. Dan saya aku yakin bahwa P3 Kota Tasikmalaya sudah melakukan tahapan ya aktivitas tentang pilkada ini gitu kan on the track ya, berdasarkan aturan, berdasarkan konstitusi gitu kan. Ya, karena kalau berbicara persoalan ini ya berdasarkan pada kehendak masing-masing, tentunya juga tidak jelas standarnya nanti kan itu. Maka standar kita itu konstitusi ya, standar kita itu adalah aturan main, standar kita itu yang di internal P3 itu dengan lahirnya PO 13. PO 13 tahun 2024 diluncurkan oleh DPP yang mengatur tentang persoalan pilkada. Di sana ada tahapan, di sana ada mekanisme, di sana ada proses pengambilan keputusan. Dan itu clear. Ya, DPP meluncurkan PO 13 tahun 2024 dan bahkan dikuatkan kembali melalui rapat pimpinan nasional ketika itu kan. Nah, kemudian juga sering ya di samping kita dikoordinasikan dengan melalui DPW ya, Dewan Pimpinan Wilayah P3 Jawa Barat, termasuk juga rapat koordinasi dengan DPP. Ya, terutama dalam persoalan implementasi ya dari aturan main itu. Nah ini sekaligus saja gitu kan bahwa saya menyampaikan ini ya untuk diklarifikasi lah kalau misalnya ada berita-berita yang memang tidak utuh ya sampainya kan itu. Ya, orang mungkin taunya endingnya saja kan itu. Endingnya kemarin seperti itu. Termasuk juga ketika kader pengurus PAC ranting ya yang mengekspresikan ya mungkin nilai kekecewaannya gitu kan di DPP ya, sampai ya isu gitu kan berkaitan dengan bakar itu ya, kita juga memahami lah gitu kan, dan walaupun kita menyesalkan sampai terjadi seperti itu, tapi persoalannya pemantiknya juga siapa kan. Nah proses itu kita lalui gitu kan, dan itu sudah di ranah publik ya, sehingga bagaimanapun P3 Kota Tasikmalaya harus juga mempertanggungjawabkan persoalan ini ke publik ya, karena sudah di area publik. Dan PO 13 itu inklusif ya, termasuk juga karena prinsip partai itu juga harus inklusif secara terbuka ya, sejak awal kan. Maka munculnya aturan main tentang hal itu gitu kan, kita akhirnya membuka ya, mengambil langkah-langkah, dan langkah-langkah itu kemudian dibicarakan di internal bagaimanapun ya, ini harus jadi pegangan
Ya, karena ini sebuah tata aturan yang tentunya harus secara konsisten dilakukan oleh semua pihak. Termasuk ketika orang ya mau ikut proses ini, ya siapapun baik internal maupun eksternal harus mengikuti gitu kan tentang rule of the game-nya kan itu ya, aturan mainnya. Dan ini sudah clear, dan bahkan kalau ada sesuatu dalam proses implementasinya gitu kan masih misalnya bias, kita selalu berkonsultasi gitu kan bagaimana tentang persoalan implementasinya. Alhamdulillah semuanya on the track gitu kan. Nah, kemudian ketika itu ya karena memang P3 di Kota Tasikmalaya ini kan selama ini punya legacy kan, ya bahkan 2 kali pilkada langsung memenangkan kan itu ya, dan bahkan waktu 2007 ketika dilakukan pilkada langsung juga walaupun kalah waktu tahun 2007 tetapi juga suaranya juga signifikan karena kan kita itu kan selisihnya tidak lebih dari 2%-an kan itu ya di antara pemenang pertama, kedua dan ketiga. Nah, oleh karena itu kemudian di 2012 P3 memenangkan kadernya, bahkan itu ya tahun 2012 kebetulan saya selaku ketua tim pemenangannya kan itu ya. Ketika itu paket murni itu. Ya, calon wali kotanya dari P3, calon wakil wali kotanya dari P3 dan menang itu. Ya, kebetulan juga ketua DPRD-nya juga dari P3. Ya, itu sudah jelas itu kan bahwa ya legacy tentang P3 itu luar biasa kan itu. Karena juga memenangkan pilegnya. Pileg 2009 itu P3 itu pertama kan itu ya. Ya, dengan kalau nggak salah raihan 9 kursi ketika itu. Ya, jadi peraih suara terbesar ya kursi terbanyak. Nah, kemudian tahun 2012 berhasil ya P3 memenangkan. Kemudian juga ketika itu yang menjadi wali kotanya Pak Haji Budi Budiman. Ketika itu selaku ketua DPC. Kemudian juga wakil wali kotanya itu Pak Haji Dede Sudrajat ya. Ya, kebetulan juga kader P3. Nah, di 2017 ya kemudian P3 juga memenangkan juga, bahkan di sebelum pemilu 2014 itu P3 ya naik juga suaranya ya menjadi 10 kursi ya, dan itu jadi pemenang juga tahun 2014. Jadi ada efek elektoral lah gitu ya, dengan adanya P3 maksudnya pimpinan daerah kan itu. Kemudian di pilkada 2017 P3 juga ikut perhelatan itu di pilkada langsung memenangkan juga, dan kebetulan tahun 2017 juga ya ketika itu saya sendiri juga gitu kan sebagai ketua tim kampanye, tim pemenangannya. Nah, jadi perjalanannya bagus lah kan itu ya 2017, sehingga legacy ini tentunya juga menjadi salah satu komitmen kita harus dipertahankan ya, termasuk juga untuk di 2024 ya pemilu kada langsung ini. Nah, hal itu kami menyadari gitu kan, untuk memenangkan itu tentunya juga pranata ya segala sesuatunya juga harus diatur dengan baik kan itu, memanage dengan baik, kemudian juga proses ya juga harus dilakukan dengan baik, termasuk menominasikan orang juga tidak sembarangan kan itu. Karena kebetulan pemilu kada yang sekarang kan serentak baru kali ini, dan kebetulan walaupun kita di 2017 memenangkan ya sampai 2022, tetapi kan ada waktunya kosong ya, sehingga di 2024 ini perlu persiapan yang matang, apalagi dengan waktu yang sangat mendesak setelah pileg kemudian di pilkada. Nah, 2024 itu kan karena ada beberapa faktor yang lain-lain lah kan itu ya. Ya, kita memang ada turun kan kursi, dan baru di pemilu kada 2024 bahwa P3 tidak bisa mencalonkan sendiri ketika masih belum ada keputusan MK. Nah, maka ketika itu dengan turunnya PO13 kita berupaya keras gitu kan untuk melakukan proses dengan baik. Nah, akhirnya ya, sebagai perekat ya proses itu juga dibutuhkan figur yang memang ya kompatibel gitu kan dengan kebutuhan Kota Tasikmalaya, kompatibel dengan kebutuhan partai saat ini untuk
apa artinya untuk mengembalikan lagi gitu kan, sehingga nanti arahnya di pemilu selanjutnya itu kita harus kembali memenangkan kan itu di 2029. Dan entry point-nya salah satunya adalah di pemilu kada 2024. Nah itu sudah menjadi arah, kemudian juga platform yang memang kita persiapkan kan urusan-urusan itu. Nah ini juga penting, jadi tidak main-main kita urusan itu. Nah kemudian aturan yang dibikinkan oleh DPP gitu kan kita juga lakukan secara konsisten. Maka kita ketika itu membuka pendaftaran, ya karena memang di internal ketika dikaji melalui asesmen kita gitu kan tidak ada yang luar biasa, maksudnya kan itu, maksudnya luar biasa ya kader banyak kan itu ya, tetapi gitu kan dalam proses itu gitu kan ya beda ya, kalau dulu 2017 2012 kebetulan kader kita ini gitu kan ketua DPC-nya Haji Budi Budiman ketika disurvei itu kan tingkat pengenalannya itu sampai 99%. Kan itu ya, hampir seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya itu kenal dia. Kemudian tingkat kesukaannya gitu kan sudah tembus di atas 76%. Kan luar biasa tingkat kesukaannya. Kemudian juga tingkat elektabilitasnya ketika itu di angka 56%-an lebih kan itu. Sehingga wajar ketika itu bahwa kita tidak membuka pendaftaran karena ini sudah ini kan ya, apalagi dia ketua DPC dan punya nilai probabilitasnya juga tinggi kan itu. Nah itu hal yang luar biasa. Kemudian di 2017 juga sama kan, karena memang faktor Pak Haji Budi ini apalagi incumbent ketika itu kan itu ya, incumbent, kemudian juga dia disurvei juga kita selalu dipotret ya, dan menggunakan lembaga survei yang kredibel ya, bukan karena itu kan akan kebutuhan kita. Jadi itu juga tingkat popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas Pak Haji Budi luar biasa. Sehingga wajar kan ketika itu gak dicalonkan ya tidak usah lagi ya membuka ini kan itu ya. Nah itu. Nah kalau sekarang ya berbeda kan situasinya kan itu ya, melihat kemudian kita dipotret gitu kan ya. Ternyata juga tidak ada yang disebutnya ada matahari tunggal, belum ada di Kota Tasik ya, sampai di ujung itu bahkan masih semuanya juga masih di bawah rata-rata kan itu ya, ya termasuk juga di internal, maka perlu dicarikan ya. Nah dengan turunnya PO13 itu gayung bersambut, akhirnya kita membuka pendaftaran berdasarkan PO13, maksudnya mencari gitu kan ya yang terbaik, karena pada ujungnya untuk kebaikan partai kan itu. Nah ya itu baik internal kader maupun eksternal dipersilakan kan itu ya untuk mengikuti, dan ini sudah di area publik. Nah itulah yang mesti juga dipahami oleh semua gitu kan, termasuk juga di luar ya keluarga besar P3 gitu kan dalam memahami ini. Jadi maksud saya ketika on the track itu seperti itu. Nah kita berdasarkan PO dibikin des atau panitia lah kan gitu ya, kemudian juga melakukan ada dua arah gitu, dua aras lah gitu ya. Ya aras pertama melakukan di assessment kajian di tingkat tim, kemudian kedua dilakukan untuk menilainya gitu ya, survei. Yang pertama yang diuji melalui asesmen, melalui kajian itu kita melihat dari aspek misalnya tentang loyalitas, integritas kan, kemudian juga kapasitas orang kan itu ya, itu dikaji gitu kan, kemudian dinilai ya melalui asesmen. Kemudian yang kedua, aras kedua yang diukur tentang tingkat popularitas ya, akseptabilitas ya, kesukaan dan elektabilitas tentang keterpilihan ya. Nah itu kan diukurnya melalui survei kan gitu ya. Nah dua instrumen itu kemudian gitu kan disatukan ya, sehingga ini akan menemui aspek probabilitas kan itu. Nah itu penting, kita sudah begitu apik gitu kan ya melakukan langkah-langkah itu karena kita ingin menang dengan baik, kemudian juga pada ujungnya untuk kemanfaatan Kota Tasikmalaya akan begitu akan diraih gitu kan, kemudian juga kemanfaatan bagi partai, termasuk juga kemanfaatan bagi seluruh keluarga besar kan itu. Nah itu juga penting gitu. Nah kita lakukan itu ya akhirnya kita membuka pendaftaran, dan mulai proses pendaftaran gitu, mulai seleksinya yang begitu sangat ketat gitu kan ya, akhirnya kemudian ya muncul sosok ya yang namanya Pak Ivan Diksan, dan beliau mengikut
ikuti gitu kan ya proses mekanisme sampai ujung sampai beliau ini mendapatkan surat tugas dari DPP ya, surat tugas dari DPP ya, mulai proses itu kemudian kita usulkan akhirnya mendapatkan surat tugas. Di surat tugas itu kemudian Pak Ipan Nisan itu diberikan ya waktu sampai tanggal 10 Juli. Di dalamnya ada 2 poin. Yang pertama, poin pertama itu bahwa Pak Ipan diwajibkan, ditugaskan untuk membangun komunikasi, membangun kerjasama ya partai. Karena kebetulan sebelum keputusan MK turun itu bahwa P3 kan tidak bisa landing sendiri, ya, tidak bisa untuk mencalonkan satu paket. Artinya harus bekerja sama dengan partai yang lain untuk memenuhi 20% jumlah kursi kan. Karena kursi di DPRD Kota Tasikmalaya itu 45, sehingga ya minimal sekurangnya 9. Kebetulan P3 punya 7 kursi, ya. Nah, kekurangan 2 kan itu. Akhirnya ditugaskan terhadap yang mendapatkan surat tugas, ya kebetulan itu Pak Ipan mendapat surat tugas, tentu tugasnya ditugaskan untuk yang pertama yaitu membangun komunikasi ya dengan bekerjasama dengan partai yang lain, kemudian juga mencarikan ya pasangannya dengan siapa kan itu. Nah, itu yang tugasnya. Yang kedua, di surat tugas yang dibubuhkan ya terhadap Pak Ipan itu adalah untuk untuk menggerakkan ya infrastruktur partai, menggerakkan infrastruktur partai kan gitu ya. Dan itu kemudian juga dijalankan. Nah, ketika itu kemudian ya kita juga tahu berdasarkan kontek-kontek ya dari DPW untuk senantiasa juga persoalan ada tentang ada privilege ya. Kebetulan P3 itu ya tidak memenuhi parliamentary threshold. Ada 12 ya calon anggota DPR terpilih, tetapi karena tidak memenuhi 4% minimal gitu kan tentang parliamentary thresholdnya, akhirnya mereka ya tidak berkesempatan, yang tidak jadi. Sehingga DPP mengambil sebuah kebijakan, diberikan privilege ya, salah satunya mau mencalonkan atau tidak kan itu. Tapi dimaksudkan privilege di sana itu dalam rangka untuk ikut berproses mencalonkan, tetapi kan PO-nya juga tetap harus dijalankan kan itu berdasarkan PO. Karena PO itu kan tidak bisa hanya untuk dipilah misalkan terhadap orang ini saja misalkan, enggak seperti itu kan. Ya, kalau hanya kekhususan itu kalau toh ya tidak mendaftarkan di tingkat kota gitu kan, DPP bisa gitu kan, tetapi pada proses ujungnya akan dikembalikan terhadap di bawah DPC kemudian DPW kan gitu. Itu sudah clear gitu kan di PO 13 itu. Jadi kalau toh waktunya yang dibuat pendaftaran sudah selesai ya misalnya, tetapi ini masuk melalui DPP, itu tidak dipersoalkan, nanti DPP tinggal mengkoordinasikan dengan DPC. Nah, kemudian itu yang terjadi juga tentang Ibu Nur Hayati ya dari 12 itu salah satunya Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati kan anggota dewan terpilih juga di 2024, tapi karena persoalan P3 tidak memenuhi parliamentary threshold sehingga Ibu Nur Hayati juga tidak berkesempatan begitu, salah satunya kan dari 12 itu. Nah, kita juga memahami. Nah, ketika itu DPP mau mengeluarkan surat tugas, tetapi juga meminta ke kita supaya mengusulkan. Nah, saya justru mendengar ini hal yang baik kan, awalnya itu kan itu privilege ya dari DPP, tinggal dikeluarkan aja surat tugasnya kan begitu. Oh enggak, bahkan ketika itu malam-malam kita kayak itu ya tetap aja gitu kan harus ada usulan kan katanya. Kita mengusulkan juga ya Ibu Nur Hayati untuk mendapatkan surat tugas. Nah, itu sikap loyal kita sebetulnya kan ya secara hierarki baik ke DPW maupun ke DPP kan itu ya. Karena kalau surat tugas itu dimungkinkan kan lebih dari satu orang. Saya tuh justru melihat manalah yang terbaik nanti kan berdasarkan 2 kajian tadi kan itu ya. 2 instrumen kajian tadi. 2 instrumen alat ukur gitu kan untuk menilai itu. Nah, nggak masalah kan itu ya. Nah, tetapi di surat tugas itu tidak ada bedanya apa yang ditugaskan kepada Ibu Nur Hayati maupun kepada Pak Ivan. Sama saja 2 poin tadi ya, untuk membangun itu komunikasi koalisi kemudian menggerakkan partai. Nah, dari hal itu kemudian DPC melalui timnya itu ya melakukan penilaian kan itu ya. Apa ini kemudian ini kan surat tugas terhadap itu termasuk oleh DPP
diberikan tugas terhadap kedua orang ini, misalnya Pak Ivan mau Ibu Nur Hayati, kan dengan otomatis ya kita harus melakukan namanya supervisi kan itu, apa yang dilakukan nggak kan itu ya dua-duanya. Nah karena progresnya juga kita harus menyampaikan. Nah ini kan saya perlu juga menyampaikan secara clear di sini gitu kan, ya terus terang saja kan kita tidak tentang Ibu Nur Hayati kader faktanya oke, ya kan itu ya, dia menjadi anggota DPR RI terpilih gitu kan, ya kan, jadi anggota sejak pemilu 2014, ya kan itu ya, benar. Terus Pak Ivan kader eksternal, oh ya karena selama ini dia ASN kan, gak mungkin jadi anggota partai politik kan, bahkan dia itu masih ada waktu 2 tahun lagi masa pensiunnya, sehingga dia karena ikut dalam proses perhelatan ini dia mundur kan dari ini. Nah itu ya faktanya. Tetapi di PO itu kan dibuka ruang ya, baik kader internal maupun orang luar. Ini sudah menjadi ranah publik. Nah, kita buka. Nah, akhirnya proses kemudian dilakukan. Nah, persoalan itu Pak Ivan Diksan itu diberikan surat tugas sampai tanggal 10. Dia sudah menyelesaikan di awal bulan Juli. Ya, baik persoalan koalisinya yang dibangun maupun ya tentang calon pendampingnya. Ya, sehingga ya kita juga nunggu karena ini dua-duanya diberikan waktu sampai tanggal 10 Juli ya. Sebelum nunggu juga gitu kan dari Ibu Nur Hayati gimana. Nah itu sampai tanggal itu nggak ada kan gitu. Ini kan saya harus berlaku adil kan di dalam hal ini kan, sebab tidak boleh itu mendolimi orang ya. Orang lain kemudian juga sudah menganggap bahwa oh iya artinya sudah ada keberpihakan terhadap Pak Ivan. Enggak lah, sejak awal kan gitu ya. Siapa yang konsisten terhadap aturan ini ya, kita senantiasa untuk mengadres ya. Kita harus adil ya, jangan mendolimi ketika orang begitu loyal kan terhadap sistem yang sudah dibangun. Ya, jadi jangan sampai ukuran-ukuran kan tidak baik juga kan kalau dihembuskan. Ya, orang kan ini akan menjadi etalasenya kan, dianggap bahwa P3 ini ngeprank orang kan itu, memain-main dengan PO13, itu akan rusak juga partai. Maka kita sudah konsisten, sudah komitmen di internal DPC gitu kan, termasuk di tim yang dibikin oleh DPC ya, untuk melakukan ini secara konsisten kan itu. Nah sampai tanggal 10 juga ini. Nah ketika itu Pak Ivan Diksan tanggal 8 itu sudah komplit menyetorkan itu, maka ya kami menyetorkan, memberikan progres ya tentang tentang itu, proses itu terhadap DPW. Nah kemudian tunggu sampai tanggal 10, jangan-jangan Ibu Nur Hayati juga ada kan itu ya, tapi sampai tanggal 10 tidak ada kan itu. Makanya satu-satu kita bikin, kemudian yang Pak Ivan dibikin rekomendasinya dari DPC ke DPW kan, dengan melampirkan kan gitu ya progres kerjanya, termasuk juga progres kerja berkaitan dengan dia menggerakkan infrastruktur sampai tingkat bawah kan itu ya. Itu bukan pekerjaan yang ringan kan, Pak Ivan itu melakukan hal seperti itu kan itu ya. Nah itu ada penilaian ya, kita berbicara objektif ya, bukan apa-apa ya. Persoalan kecenderungan terhadap kader ya memang betul gitu kan ya, DPC juga menginginkan seperti itu. Kemudian juga melakukan survei, tadi kan instrumennya 2, assessment dan survei ya, termasuk juga ketika itu hasil survei kita menggunakan lembaga survei yang kredibel. Saya kira juga lembaga survei yang secara nasional bisa diakui dan kita lampirkan ya. Ternyata juga dari aspek probabilitasnya Pak Ivan luar biasa juga kan itu ya, dari nilai popularitasnya ya, tingkat akseptabilitasnya, kemudian tingkat elektabilitasnya kan itu ya, dia di jajaran di atas kan itu ya. Itu juga dilampirkan, diberikan ya terhadap DPW ya, termasuk terhadap DPP kan itu ya. Justru DPC nggak tahu ini progresnya tentang Ibu Nur Hayati, baik surveinya apa gimana kan itu ya. Ya yang jelas ya seperti apa, hanya kalau dari potret yang dilakukan oleh surveinya ya satu lembaga yang itu gitu kan, bahwa Pak Ivan itu ini ya, jadi dia sudah melakukan dengan konsisten Pak Ivan Diksan itu ya terhadap itu. Kemudian ketika itu karena memang sampai tanggal 10 hanya satu-satunya gitu kan yang melalui proses itu, akhirnya DPW memberikan surat rekomendasi terhadap DPP ya untuk memproses rekomendasi ya tentang paket kan itu ya.
ada untuk peng-SK-an DPW itu kan. Jadi kalau ini perlu tahu juga publik ya, bahwa yang melalui proses itu ya hanya Pak Ivan kan itu ya, dan satu-satunya rekomendasi dari DPC karena yang melakukan mekanisme ya sampai ujung itu Pak Ivan, termasuk juga rekomendasi dari DPW hanya satu-satunya Pak Ivan kan. Maka ketika itu kalau begitu memang Ibu Nur Hayati itu kan gitu ya, ya artinya kita diduga saja kan, dia mungkin tidak akan landing sampai akhir katanya, kayaknya kan itu, sebab kalau ini kan akan mengikuti proses ini kan itu ya. Maka ya kita sudah tidak menduga-duga yang lain, tidak berspekulasi yang lain, ya SK pasti terhadap Pak Ivan kalau yang melakukan proses ini Pak Ivan Diksan kan itu, termasuk kita cek ke DPW juga sama kan itu ya, hanya satu itu. Nah yang kesininya kok begitu lama banget kan itu ya, sementara SK dari PKS misalkan sudah turun kan tentang Ivan Dede misalkan itu ya, ya sudah turun kan ya, bahkan ketika itu ada beberapa alternatif Pak Ivan itu sudah membangun komunikasi itu ya, termasuk juga dengan Demokrat ya, dengan Haji Aziz Rismaya, kita juga semua distorkan juga kan terhadap DPW dari. Nah masuk ke Agustus diperkirakan ya, kita itu tanggal 10 Agustus bakal turun SK, ternyata sampai itu tidak, bahkan kita sudah komunikasi dengan DPW, katanya DPW sudah komunikasi dengan ketum dengan ini kan, insya Allah tidak ada alternatif lain karena yang berproses itu Pak Ivan Diksan kan. Nah udah kan itu ya, kita nunggu kok ini lama banget, sementara ya waktu ini sangat mendesak. Persoalannya dimulai tanggal 27 sampai 29 gitu kan, proses pendaftaran kan, itu mekanisme dari aspek pendaftaran harusnya ini partai ini harus cepat, sebab harus cepat bersosialisasi, harus cepat berkonsolidasi, karena waktu masa kampanye 75 hari itu sangat pendek ya, termasuk juga karena memang ya butuh kerja keras ya, karena P3 itu dalam rangka untuk menjaga legasi itu. Nah pada ujungnya pernah ketika itu kita diundang pada tanggal 18 Agustus kalau nggak salah, kalau tidak salah gitu ya, kita diundang sama DPP ya, jadi pimpinan DPC, pimpinan DPW, pimpinan DPP itu juga berdasarkan PO kan, PO 13 ya, artinya untuk mendiskusikan, mengkomunikasikan pertimbangan-pertimbangan kan itu ya. Nah ketika itu kebetulan ketua DPC orang tuanya sakit ya, hanya sekretarisnya saya yang hadir, kemudian ketua PLT, ketua DPW dan PLT sekretaris DPW hadir, kemudian di DPP sekjen hadir, kemudian Korwil Waketum ya Ibu Ermalena, dan ketum ketika itu tidak hadir karena kebetulan lagi ada kegiatan di Banten ya. Akhirnya kemudian berbicara. Nah ketika berbicara tidak ada alternatif yang lain, yang dibicarakan itu persoalan 3 hal teknis ya, urusan peng-SK-an Pak Ivan Diksan dengan Pak Dede Muharam kan itu ya. Bahkan ketika itu ya udah tuntas kan itu ya. Nah ketika itu bahkan Gus Arwani ya sekjen itu menyampaikan, nanti ketum katanya kalau ini sekitar jam 7 ya pulang ke Jakarta ya, kalau mau ketemu supaya lebih ini ya bisa ya, oke lah, saya tunggu ya kalau begitu kan itu ya. Ya tapi walaupun ketum ya sekjen bilang itu sebetulnya ya udah tuntas ini masalah, jadi tidak ada di sana itu membicarakan ada yang lain misalnya tentang Ibu Nur Hayati, enggak ya. Maka tidak timbul perdebatan, tidak timbul diskusi, tidak timbul alternatif kan gitu, karena memang betul kalau begini kan on the track dan DPP gitu kan konsisten gitu kan dengan aturan yang dibikinkannya kan gitu ya, kita husnudon gitu kan ya, berbaik sangka saja dengan itu tanggal 18 ya. Nah kemudian oke, sudah tuntas. Ketika itu saya keluar ya dengan sekretaris DPW ya, tadinya mau nunggu ketum katanya jam 7 malam kan ya, paling ditunggu jam 7 sampai jam 8. Saya keluar saja gitu kan. Nah ketua DPW ada di dalam kan, itu masih berbicara dengan ini. Nah
saya duluan kan itu, karena memang sudah tuntas kalau pembahasan itu. Bahkan direncanakan ketika itu mau diumumkan ya di tingkat Jawa Barat itu akan bersama-sama ketika itu tanggal 20 Agustus ya, tentang calon-calon ya yang diusung oleh P3. Itu bahkan mekanismenya sudah diatur. Itu dibicarakan ini. Ya, maka sudah keluar. Nah, agak lama kemudian PLT ketua DPW keluar kan itu. Ya udahlah tuntasnya. Saya bilang itu kan Pak Ketua, kita tetap kan nunggu ketum kan itu. Nggak usah lah, udah tuntas ya, buat apa juga ketemu, karena materinya kan sudah selesai kan itu. Oke lah kalau gitu ya, akhirnya kita sudah nggak nunggu kan pulang. Nah kemudian dikira itu tanggal 20 atau tanggal itu cepat keluar, bahkan infonya itu gitu kan dari DPP itu bahwa bukan SK biasa, sudah SK dengan form B1 KWK, yang itu yang akan dibawa ke KPU kan itu ya, sudah langsung saja, sudah SK dalam bentuk form B1 KWK kan. Oke kan. Nah ternyata ini ditunggu tanggal 20 gak ada, 20 kan 25. Sejak akhirnya kita berangkat ketika itu hari Senin, tanggal 25 ya, itu kalau nggak salah 27-nya itu Selasa, Rabu, Kamis ya. Saya itu berangkat ya, Senin itu sudah ke DPP. Kebetulan DPW juga berangkat kan, ada banyak urusan, bukan hanya kota Tasik kan, ada kota kabupatennya yang juga belum selesai. Nah ini ke sana. Nah kita tidak bertemu ya dengan ini, tapi ketika itu karena pimpinan DPW ya udahlah, pimpinan DPW kan mau ketemu sekjen ya kan itu, mau ketemu ketum kan itu ya. Oke, karena diurusnya oleh itu ya. Kita kalau nggak jaga apa-apa saja kan, kita sudah di Jakarta. Termasuk juga Pak Ivan Diksan ya. Kenapa? Kemudian ya kita tahulah, karena yang sejak awal karena proses yang dilakukan seperti itu ya pasti ke Pak Ivan. Maka Pak Ivan dikasih tahu, termasuk pada Demo Haram. Paketnya harus sudah ada di loket, kan nggak enak juga kalau nerima SK sama yang lain kan itu ya. Ya seperti lumrahnya di partai-partai yang lain lah gitu kan, non formal gitu kan, diterima oleh ketua umum, ada prosesi pemberian SK kan, itu bagus ya. Ya kita itu berasumsi ya seperti itu gitu kan, tapi kenyataannya ketika itu sampai malam nggak ada berita apa-apa. Kemudian malamnya kita ketemu dengan pimpinan DPW ya. Ya ini kayaknya ada dinamika tuh apa itu kan, padahal itu sudah malam tanggal 27. Sementara tanggal 27 itu sudah mulai pendaftaran. Ya, saya berpikir ini mau gimana, kan ada proses yang dilalui tentang silon, persyaratan calon dan lain-lain kan itu. Tapi alhamdulillah ya kita tunggu aja dengan sabar ya. Termasuk Pak Ipan juga menunggu, Pak Dede Muharam menunggu kan itu ya di Jakarta. Pada banyak yang harus diperbuat ya di daerah beliau-beliau ini kan itu. Akhirnya menunggu ya begitu dengan sabar gitu kan ya. Nah sampai jam malam itu tidak ada juga keputusan apa-apa ya, malam tanggal 27. Nah akhirnya kita merasa tidak enak juga, ini gimana kan itu ya, kok kenapa lama-lama ini, sementara banyak yang persiapan. Kita juga tidak mau mendolimi orang kan itu ya. Ya sementara ini jangan sampai gagal ini kan itu ya, orang kemudian ya mau ini. Bahkan ketika tanggal 26-nya itu Pak Ivan sama Pak Dede Muharam itu juga mendapatkan SK dari Demokrat. Ya, akhirnya mereka tuh pergi ke acara sekretariat DPP Demokrat gitu kan. Dan itu prosesnya dibikinkan benar formal, ketumnya ada, sekjennya ada, semua ada kan. Dan diacarakan. Ya itu sangat elegan lah gitu kan. Ya bagus lah kayak partai-partai kayak seperti itu kan itu ya. Artinya dengan penerimaan yang baik gitu kan ya, kemudian juga ya dengan cara-cara disambut dengan baik, caranya juga ada baik, prosesinya baik kan itu ya. Jadi itu dimanusiakan lah kan seperti itu kan itu ya. Ya kalau saya kan nggak ngantar kan itu ya, itu dari pihak keluarga Pak Ivan, keluarga Pak Dede ya berangkat, termasuk juga dari pengurus DPD-nya gitu kan, hadir DPD PKS gitu kan misalnya. Nah kemudian juga dari Demokrat. Jadi hari Senin tanggal 26 itu Pak Ivan
yang syoknya itu justru padahal yang pertama itu ya untuk ini dari P3 ya, tapi yang proses yang begitu baik itu kan di Demokrat ini dapat ya SK dari Demokrat, kemudian pulang lagi bersama-sama dengan kita nunggu dari P3. Nah itu kan, nah akhirnya sampai tanggal 27 gitu kan, besoknya ditunggu, ternyata nggak ada apa-apa. Saya ke DPP nggak ada ya pengurus teras DPP ya. Terus ini gimana? Ini sudah tanggal 27, waktu pendaftaran tinggal 2 hari lagi, banyak hal yang persiapan. Ini kasihan calon kan gitu ya, calon. Tapi itu begitu sabar, saya merasa dolim juga gitu kan ya, melihat calon nunggu aja kan, padahal banyak yang persiapan di daerah kan itu ya, untuk mendaftarkan kan harus di minutes gitu kan, persiapannya seperti apa kan ya. Tapi alhamdulillah gitu kan ya, berterima kasih juga ya Pak Ivan Diksan, Pak Dede Muharam ya, termasuk juga partai-partai yang ngusungnya gitu kan, begitu sabar nunggu P3 kan itu ya, seperti itu. Nah akhirnya tanggal 27 kok nggak jelas ya. Kemudian kontak saya juga WA gitu kan, ketum, WA sekjen, WA korwil gitu kan, waketum, nggak ada satupun yang menjawab. Ini gimana kan itu ya. Kemudian Haji Budi kontak juga. Nah pas siang jam berapa kan nyambung dengan sekjen ya, ternyata jawabannya juga kurang begitu jelas ya. Ini muter-muter pada waktunya, ini sudah mendesak. Ini gimana maksudnya? Kalau ya akhirnya kita secara intuisi gitu kan, ini ada hal yang aneh kan itu ya, ini ada apa kan itu ya. Ya akhirnya kita tetap sampai sore gitu. Nah kemudian juga gitu kan, ketika itu ya dari Tasik gitu kan timbul dinamika ya, karena salah satu-satunya hanya P3 yang belum jelas kan itu ya, sementara prosesnya yang dilakukan kan kita selalu diekspos panjang. Akhirnya pengurus PAC ranting kan gitu ya, ya nyusul kan ya ke kita kan, ke sana datang sore gitu kan ya, mau nongkrongin aja katanya kan itu ya, datang ya, muncullah akhirnya ya setengah unjuk rasa lah kan itu ya, karena memang pemantinya DPP tidak memberikan keputusan yang jelas, di dalamnya juga tidak ada, saya juga tidak ketemu ya, hanya proses itu ya, pembicaraan juga yang tidak jelas ya, akhirnya timbullah. Nah ketika itu ya ada pihak aparat dan lain-lain, termasuk ada wasekjen ID gitu ya, hanya satu-satunya yang ada di ini, yang lainnya nggak ada kan itu. Akhirnya kita diterima ya, ada utusan 10 orang ya dari Pak Aceh kan. Nah ketika kemudian kita berdiskusi ya, timbul bahkan tidak sabar karena tidak ada kejelasan yang ini kan itu ya. Ya akhirnya muncul kan membakar gejolak itu kan itu ya, kita lagi di dalam kan itu, pas keluar kedengar rame-rame, akhirnya kita ini gimana ya untuk menetralisir kan itu ya, kita membereskan hal seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian ya timbul bahwa karena pemantiknya seperti itu. Ini satu pembelajaran yang luar biasa. Oke. Nah itulah ya. Setelah itu Pak Jenjen, bagaimana setelah Pak Jenjen 100% sekarang mendukung Pak Ivan Diksan yang notabene di bawah payung Demokrat, seberapa besar kemenangan pasangan Ivan Dede untuk? Nah gini ya, kemudian muncul katanya sampai hari ini kita juga belum melihat ya fisiknya. Katanya kan ya, di karateker kan pengurus, oh kalau begitu berarti dibekukan kan pengurus ya. Gak tahu ini masalahnya gimana, apa masalah itu kemudian muncul seperti itu, ini nggak benar juga kan itu ya, kalau dari aspek konstitusi kan ya, kita lah paham lah, karena kita udah lama gitu kan bergelut di organisasi kan, bukan hanya di partai saja kan itu ya. Ini kan yang luar biasa, ini anomali kan itu ya. Artinya sampai hari ini visinya seperti apa, katanya ada karakter, kalau kata berarti dibekukan. Kok gini, tanpa ada surat peringatan, tanpa ada tabayun dulu kan itu kan ya. Kalau DPP seperti ini apa ya sih yang bisa diharapkan kan itu ya. Ya ini sudah melanggar konstitusi, ini sudah luar biasa. Jadi seolah-olah DPT itu sekarang bubar ya untuk Kota Tasik. Iya, mungkin prinsipnya itu, tetapi kami tidak merasa ini sampai hari ini tembusannya juga seperti apa kan itu ya. Kalau tinggal kayak ya kita mau berikhtiar seperti apa karena nggak jelas. Sampai hari ini kita belum dapatkan apa-apa kan itu ya, hanya info dari ini. Kemudian SK ke Bu Nur Hayati ya dengan didampingi, katanya sudah ada karatekernya kan itu. Ya ini partai apa kan itu ya. Artinya
sekelas partai yang tertua seperti ini, gimana ngelola partai seperti ini ya? Ya saya kira kalau melihat seperti itu, kapasitas teman-teman di DPP ya tidak lebih apa kan itu ya. Rasanya saya di DPC aja tidak seperti itu kan itu ya. Nah ini yang saya sangat terpukul ya melihat secara faktual bahwa kok seperti ini nih partai gitu kan ya, yang ya ini memang harus direform ya, jelas-jelas ngeri saya melihat seperti ini kan itu. Nah itulah gitu kan ya, artinya kemudian sebagai tanggung jawab moral kita terhadap orang yang sudah menunaikan kewajibannya ya Pak Ivan, kemudian tinggal hak-haknya, maka walaupun ya SK-nya ke sana kan itu ya, tapi ini sebagai tanggung jawab moral lah gitu kan, saya secara pribadi kemudian juga teman-teman kader gitu kan ya mau membersamai Pak Ivan gitu kan sampai tuntas ya. Persoalan ya partai kalau kemudian ya berbuat seperti itu ya itu sudah tiranik lah kan itu ya, dan itu sudah dolim kan itu ya, satu saat bakal kena, dan mungkin itu yang menjadi pemantiknya ya, partai kemudian akan menjadi karam. Ini sayang kan itu ya, ya kita loyal terus terang selama ini kan itu ya, bertahan untuk apa, kapan sih tasik lain-lain kan itu ya. Ya tapi kan kalau dengan penyikapan itu ya nantilah kita juga mengkomunikasi dengan korban seperti apa ini kan itu ya. Tapi akhirnya kita kan kita tetaplah harus punya integritas, kita tidak avanturir. Kalau maunya seperti itu ya kita bisa hidup dimanapun juga kan itu ya, kita karena tidak menyandarkan hidup dari partai kan itu ya, silahkan mau apapun kan itu ya, tapi maksudnya kita sayangkan partai yang dibangun luar biasa ya sebagai partai warisan para ulama. Pak Jejen, berarti Bu Nur Hayati tidak menjalankan prosedur seperti halnya yang dilakukan Pak Ivan Nissan. Oh iya, itu jelas, saya clear ya. Karena memang prosesnya kan ada keterlibatan DPC, kan ya, selama ini memang nggak melakukan ya tugas-tugas berdasar PO dia. Terima kasih Pak Jen atas waktunya. Jadi gini, baik kan gitu ya, timbul ada gejolak sebetulnya kan bukan hanya Kota Tasik sebetulnya ternyata gitu ya, yang terjadi pada persoalan ini. Hanya yang menjadi pemantiknya itu ya DPP sendiri. Ya, yang saya anggap bahwa DPP tidak konsisten terhadap aturan yang dibikinnya sendiri kan. Kemudian yang kedua gitu kan ya, dari penyikapan ya seorang pimpinan, seorang ketua umum. Ya kan kalau paham organisasi itu bahwa itu kan inti dari kepemimpinan itu pengambilan keputusan ya, jadi bukan hanya sekedar seni gitu kan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi itu menjadi sebuah inti dari seorang pemimpin ya, harus memberikan sebuah keputusan yang tepat, yang cermat ya dan diupaya cepat. Karena kan proses itu akan dibingkai dengan masa waktu yang tersedia, karena itu akan menjadikan sebuah implikasi ya. Nah, kecermatan itu tentunya juga penting ya, yang dipahami oleh seorang pimpinan, sehingga ya kalau melihat dari aspek yang lainnya, apalagi lah kayak P3 ya, yang punya 6 prinsip perjuangan partai, kemudian juga yang sudah mendeklir tentang jati diri P3 itu ya, dengan dituangkannya ajas Islam misalkan itu ya. Tentunya ini juga harus ada proses internalisasi dari sosok-sosok pimpinan ataupun pengurus ataupun kadernya. Ya, maka dalam proses pengambilan keputusan ini tentunya juga saya yakin juga harus dipahami juga ya tentang kaidah usul fikih misalkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Artinya kan gitu ya, harus dilihat ya sebelum mencarikan kemaslahatannya, kemafsadatannya apa kan itu. Ya, jadi artinya yang mafsadatnya lebih rendah, kemaslahatannya lebih tinggi, dan itu ya perlu dipahami ya secara lugas ya dan secara utuh.
Nah, itu salah satu prasyarat itu, sehingga ketika mengambil sebuah keputusan itu berimplikasi yang baik kan itu. Nah, persoalan kisru yang kemarin kemudian terjadi itu, ya saya lihat bahwa karena ambivalennya DPP kan itu ya. Ini kan dari masa waktu yang interval waktu yang tersedia banyak ya, dari tanggal 10 Juli kalau ini kan itu sampai tanggal 27 Agustus belum ada keputusan apapun. Sementara waktu yang tersedia untuk pendaftaran itu kan hanya 3 hari. Itu sudah masuk pada tanggal 27 kan, diawalinya 27, 28, 29. Nah, sementara ini kan tidak berdiri sendiri. Keputusan ini penting karena ada proses yang lain yang harus dilakukan. Ya, baik oleh partai, oleh calon kan gitu ya. Termasuk juga hal yang lain harus dipersiapkan. Karena proses administrasi juga penting. Ya, jangan sampai karena keterlambatan persoalan ini gitu kan berimplikasi ya jadi kemudaratan yang besar. Ya, jangan-jangan kemudian ya calon tidak bisa mencalonkan karena tidak bisa melengkapi proses administrasi misalkan itu. Nah, itu kan bisa menjadi jauh, bahkan kita bisa menjadi dolim terhadap orang. Nah, ini apa dipahami atau tidak gitu kan oleh pimpinan dari DPP. Nah, kemudian semua pun pasti ada problemnya kan itu ya, yakinlah gitu kan ya, tentang derajat problemnya yang kemudian yang berbeda mungkin. Hanya bisa melihat, oh ini darurat, ini urgent gitu kan, kemarin itu harus secepatnya kan itu, jangan sampai kemudian ambivalen. Nah, saya melihat bahwa tentang kecakapan itulah gitu kan ya dipertanyakan, apa kemudian mereka ini pengurus DPP ini cakap enggak kan itu ya. Saya jadi akhirnya ragu gitu kan ya tentang kapabilitas mereka, tentang kapasitas mereka kan itu ya. Kemudian yang selanjutnya, di masa-masa yang kritis, waktu yang tersedia sangat pendek, kemudian mereka ada di mana? Itu yang jadi problem. DPP itu kan pusat kegiatan ya untuk melakukan berkegiatannya organisasi kan itu. Ya harusnya justru mereka ada komplit di sana. Ya, jangan sampai membingungkan gitu kan orang-orang yang dari bawah kan itu. Ya, terus harus kemana? Karena memang butuh secara legalitas itu kan kehadiran mereka kan itu. Nah, ketika itu tuntutannya itu jelas tentang sebuah kepastian. Ya pasti seperti apa, kemudian juga reasoningnya apa gitu kan, alasannya apa ya, itulah harus clear kan gitu ya. Nah, ini jangan sampai kemudian kita tidak diberikan sebuah kejelasan. Ya, jangankan persoalan kejelasan keputusannya, bertemu saja tidak. Ini yang jadi problem. Nah, maka saya bilang bahwa kalau kisru apapun gitu kan ya pemantiknya ya DPP sendiri. Jangan seperti itu kan gitu ya. Nah, saya melihat bahwa dalam proses ini artinya begitu rusaknya ya teman-teman di DPP ini kan gitu ya. Nah, sehingga terjadi seperti itu. Masih untung saja ketika itu ya saya sendiri hanya sekedar misalnya di pengurus DPC gitu ya, bisa mampu mencermati urusan itu sehingga cepat untuk mengambil keputusan-keputusan, apalagi keputusan yang strategis. Melihat gelagat DPP seperti itu, kita bersikap gitu kan, ya ternyata di luar terjadi kisruh seperti itu kan, teman-teman dari kader itu kan itu ya, akhirnya ya saya dengan persuasif juga kepada teman-teman untuk melakukan bahwa mereka harus tertib, mereka harus percaya apa yang dilakukan, yang berproses ini walaupun dalam waktu yang sangat singkat. Ya, mereka kemudian datang dari jauh ya, kemudian juga tidak ada sebuah kejelasan, maka saya menjamin ada kejelasan itu. Akhirnya mereka dengan tertib bubar ya, dan pulang lagi ke Tasikmalaya, karena ketika proses negosiasi itu katanya keputusannya besok, pada besok itu berarti tanggal 28. Dan saya juga tidak yakin ini keputusan akan seperti apa, hanya dari aspek gelagatnya sudah terbaca. Nah, di sanalah ya saya harus mengambil sebuah keputusan, termasuk berbicara juga sama calon. Ya, lanjutkan saja ya proses jangan nunggu P3 kan itu ya.
karena proses administrasi gitu kan harus beres, ya jangan sampai mereka terhambat. Ya, ini calon-calon yang sudah begitu sabar, konsisten melakukan menunaikan kewajibannya, kemudian juga berbesar hati gitu kan, ya dengan proses seperti itu. Walaupun saya melihat karena selaku pengurus merasa malu saya kan itu ya dengan orang gitu kan. Artinya gitu kan, kok rusak seperti ini gitu kan, ya keadaan kita yang dipertontonkan di hadapan publik. Nah, sementara itu tingkat akuntabilitas gitu kan dari teman-teman pengurus ya dalam hal ini DPP gitu kan, kok nggak ada gitu kan, tingkat mereka tidak akuntabel gitu kan, mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat, mempertanggungjawabkan kemudian juga ya atas dasar otoritasnya. Nah, ini yang repot gitu kan. Ya, saya akhirnya memberikan sebuah keputusan terhadap calon, sudah saja ya lanjutkan proses, kemudian jangan nunggu P3 karena sudah landing juga tanpa P3 kan itu ya. Dan saya tidak mau bahwa P3 menjadi penghambat, P3 yang sudah mendolimi gitu kan ya, walaupun dalam hal ini karena tingkat personal gitu ya, pimpinan di DPP saja yang nggak benar kan itu ya. Ya itu kemudian jangan sampai penyikapan pimpinan DPP sendiri kalah menyalahkan orang, menyalahkan calon. Dia sudah bersabar, dia sudah konsisten. Ini apa merasa berdosa enggak? Kan itu. Harusnya kalau toh apapun ya minta maaf. Karena ini kan persoalan orang, apalagi kayak Pak Ivan itu sudah mengikuti proses yang panjang kan itu ya. Dia sampai mundur jadi sekda juga. Saya sudah 2 tahun lagi kan itu. Ya. Nah, kemudian dia bersabar juga menunggu itu sampai hari-harinya. Nah, masa sih gitu kan ya, selevel pimpinan ya DPP tidak paham urusan itu kan itu. Ya, saya sendiri hanya di level pimpinan tingkat DPC gitu kan, cepat ngambil sebuah keputusan kan itu ya. Udah dari saya mohon maaf atas nama institusi ya apa yang terjadi, tetapi dalam hal ini karena fakta keadaannya sebenarnya sudah qadarullah menurut saya kan itu ya, sudah seperti ini takdirnya, dan diharapkan jangan terganggu dengan keberadaan P3 seperti ini, dilanjut saja karena proses pendaftaran tinggal 1 hari lagi kan itu, dilanjutkan saja untuk memproses ya silonnya dan lain-lainnya kan itu ya. Ya, karena ini bukan kesalahan mereka gitu kan, tapi ini kesalahan kita dari P3 kan itu. Akhirnya kemudian juga terhadap teman-teman kader yang dari bawah ya, kami juga sudah berupaya mengambil sebuah keputusan, cepat pulang, menenangkan diri bahwa insya Allah besok ada keputusan kan itu. Nah, itu yang seharusnya juga harus dilakukan oleh DPP, jangan ngumpet kan gitu kan dari proses itu. Saya yakin kalau baik-baik saya nggak akan ada reaksi apapun kan gitu ya, apalagi kalau sesuai dengan tracknya kan itu. Nah, inilah gitu kan antara kebijakan ya dengan mekanisme, kadang-kadang dianggap oh ini kan kebijakan. Ya, kalau kebijakannya nama juga harus bijak kan itu. Tapi jangan dikatakan kebijakan itu sudah destroyer ya, sudah merusak gitu kan ya. Kalau seperti itu ya DPP sudah rusak. Ya, makanya saya mungkin dalam kesempatan ini perlu juga berstatement ya. Ini sebetulnya kalau keputusan DPP yang dilakukan sampai hari ini, kalau dari aspek prosedural itu sudah cacat prosedur, ya, sudah cacat mekanisme kan, sudah cacat proses, ya, sehingga produknya itu kalau cacat ya tidak absah sebetulnya karena ada cacat prosedur. Nah, kemudian juga ini juga kasihan nanti ketika SK-nya ke Ibu Nur Hayati kan ya, terus terang saja gitu kan ya masuk kasihan tatkala nanti digugat gitu kan ya, kemudian ada cacat prosedur ya, itu termasuk juga ketika masuk di silonya dengan dilampirkan juga antara P3 dengan PDIP, ternyata ada cacat prosedural berkaitan dengan keputusan DPP P3 ya. Jangan sampai kemudian mengganggu juga tentang keabsahan dia mencalonkan kan itu. Padahal dengan PDIP saja cukup kan itu untuk mencalonkan dengan keputusan MK kan gitu ya. Ya, dalam hal ini juga gitu kan ya, kita lagi berpikir ya kemungkinan juga karena begini, secara faktanya sampai hari ini SK-nya juga seperti apa, termasuk juga persoalan
saya dengar juga dari media ya bahwa ini sudah dijadikan caretaker ya. Ini gimana juga kan mekanismenya? DPP kok sewenang-wenang kayak seperti ini kan gitu ya, tanpa tabayun dulu ya. Kalau toh memang kita melanggar, di mana melanggarnya? Ya kalau memang melanggar di SP dulu misalnya surat peringatan, apa langsung seperti itu kan itu. Dan kalau caretaker berarti kan sudah dibekukan. Dibekukan karena persoalan apa? Masa sih orang yang berlaku benar kemudian dilakukan itu? Kemudian juga jangan kemudian dipilah, oh karena itu ada reaksi, ada demo misalkan, bakar-bakar itu. Kok tidak, jangan dilihat parsial. Itu terjadi ya, reaksi itu karena memang ada aksinya apa kan itu ya. Jadi ada reaksi itu karena ada apa kan itu. Harusnya kan harus dikomunikasikan. Nah, itu yang salah. Itu juga sudah cacat lagi. Cacat prosedur di ADART diatur ya. Kalau pelanggarannya pelanggaran apa kan itu ya. Ya, kalau memang partai ini mau maju kan itu ya. Ya besok lusa saya kalau melihat ini nanti dibentuk apanya kan kita juga punya hak nanti kan kita gugat ya, baik melalui mahkamah partai atau juga melalui peradilan umum bisa kan itu ya. Artinya untuk menggugat persoalan itu. Dan ini yakin juga akan berimplikasi kan pada persoalan pendaftaran itu. Jadi kasihan juga itu. Ya kayak Ibu Nur Hayati, saya justru kayak urusan Ibu Nur Hayati nggak masalah kan itu ya. Tapi karena sikap penyikapan DPP kayak seperti ini gitu kan, nanti juga implikasinya jadi jangan itu. Yang jelas saya itu mau mengingatkan itu gitu kan, ya ke top leadernya kan, bukan pada itu yang kasihan jangan dikorbankan. Ibu Nur Hayati jadi dikorbankan, yang lain dikorbankan kan seperti itu karena penyikapan ya, sikap perilaku seorang ketum misalkan atau pengurus teras DPP seperti itu ya. Akhirnya gitu kan saya jadi akhirnya berkontemplasi gitu kan, kok orang-orang gini begitu nekat mau juga jadi pengurus tingkat di level tingkat DPP kan itu ya. Kalau misalnya dari aspek kapasitasnya seperti itu kan itu ya, terus terang saja gitu kan. Hierarki saya bilang dari tadi gitu kan, saya pengurus DPC ya artinya loyal gitu kan apapun. Tapi setelah dibaca beberapa ini kan itu ternyata ini kapasitas seperti apa kan itu ya. Artinya tidak menjamin ternyata pengurus di level tingkat pusat itu ya punya kapasitas lebih ya dari teman-teman di DPC, bahkan mungkin PAC kan itu kan seperti itu ya. Karena melihat dari attitude gitu kan, pemahaman organisasi, konsistensi terhadap aturan kan itu ya, itu yang mentalitas itu kan, itu penting kan itu ya. Partai kalau mau maju gitu kan ya harus yang punya mentalitas yang baik gitu kan, punya moral kan itu ya. Ya kalau mau baik kan itu ya, kecuali ya kalau mau hancur ya itu terserah kan itu ya. Dan sampai hari ini kan saya tercatat selaku kader P3 kan itu ya. Dan sampai hari ini saya belum menganggap bahwa itu sudah ingkrah. Ya ketika ada ini, itu kan mana sih harusnya ada apa gitu. Kalau saya atau siapapun diberhentikan kan harus ada juga formal ke kita. Jangan mengeluarkan caretaker tanpa juga diberhentikan, ini kan etikanya di mana kan itu ya. Maka saya menganggap bahwa sampai hari ini ya masih berjalan saja kan itu ya. Terserah mau apapun kan itu ya. Nah, perlawanan ini juga jangan sampai kemudian dikonotasikan ya, saya misalnya seolah-olah ada konflik di bawah kan, enggak ya. Ini antara DPC dengan DPP kita kan itu ya. Memang betul DPC itu di-SK-kan oleh DPP kan itu. Jadi jangan kemudian diaduk-aduk seolah konflik di bawah. Enggak lah kan itu ya. Ini persoalan mekanisme yang tidak secara konsisten dilakukan oleh DPP. Itu saja. Nah, termasuk ketika misalnya mau sifatnya dibekukan ya atau dipecat atau apa kan itu ada mekanismenya gitu kan. Ya mohon maaf saja gitu kan bahwa DPP baca lagi gitu kan ya, ADART yang hasil muktamar kan itu ya, itu harus dibaca PO-PO yang sudah dibikinkan oleh mereka kan itu ya. Nah ini juga penting, saya juga yakin bahwa mereka tidak paham mungkin ya, dibaca enggak kan itu ya tentang aturan-aturan seperti itu. Maka insya Allah gitu kan ya, kalau ini nanti kita berpikir gitu kan ya, untuk itu kalau sudah secara gamblang gitu kan apa yang sudah diputuskannya, karena secara verbalnya
ya artinya secara bukti fisiknya kita belum menerima, kan itu ya. Nanti kalau sudah menerima ya kita mungkin ada upaya hukum misalnya, kan itu baik melalui mahkamah partai atau melalui peradilan umum, dan nanti kita lihat saja, kan itu ya, dari sisi mana ya. Yang jelas saya berkeyakinan ya bahwa kita ada dalam koridor, kan itu. Insya Allah ketika harus melakukan itu juga, insya Allah kan gitu ya, akan mendapatkan sebuah keputusan yang benar. Nah, hal ini kemudian juga dalam proses ini ya, karena sampai hari ini ya SK walaupun turun ke sana, saya itu menganggap bahwa SK itu belum secara legal karena tidak melalui proses mekanisme yang benar ya. Walaupun sekarang KPU sudah ini, kan gitu ya, mungkin nanti juga saya gugat juga KPU-nya ya. Karena kalau diterima ya nggak masalah, kan itu ya. Ya karena memang ini berkaitan dengan proses koridor hukum, koridor taat aturan, kan itu. Ya artinya ini harus diinikan ya. Kecuali ya memang P3 mau dibikin karam, kan itu ya, bertanggung jawab saja. Ini kan ya, saya kan ini nangis ya sebetulnya melihat seperti ini, kan. Mereka ini sudah lupa gitu kan ya terhadap ya para pendiri partai ini, kan itu ya, sehingga partai seperti ini harusnya berkontemplasi hasil pemilu 2024 kayak seperti itu, kan. Tapi nyatanya ini semakin diperkeruh, semakin dipercepat untuk lebih karam, kan itu ya. Mereka harus bertanggung jawab sebetulnya kan atas dasar itu. Nah itulah gitu kan. Dan insya Allah bahwa pilihan kita, karena bagaimanapun yang konsisten ya terhadap aturan-aturan itu ya, yakin juga nanti punya aspek probabilitas tinggi. Dan saya doakan juga ya Pak Ivan, Pak Dede gitu kan, bisa menemukan kelancaran, dimudahkan urusannya, kan itu ya. Dan dengan kedoliman yang terjadi terhadap mereka gitu kan, yang diperlakukan yang tidak baik gitu kan ya oleh pihak-pihak ya, terutama dalam hal ini DPP lah gitu kan ya, mudah-mudahan itu juga akan membuka gitu kan ya jembatan yang lapang gitu kan, sehingga mereka menemukan kemenangan gitu kan dalam proses pilkada ini. Sebab melihat dari perjalanan ini, saya melihat bahwa mereka ini orang-orang baik gitu. Itu saja mungkin, terima kasih. Ya, terima kasih Pak.